Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dr. Sofia. Saya dari kelas 9A Kasus. Saya akan menerangkan keutamaan tauhid dari kitab Suratul Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fid dharain. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, Syahidawahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwa azizul hakimu innad dina indallahil islam. Wa ma talaqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Kama yakfur bi ayatillahi fa inna Allaha sari'ul hisab. Yang artinya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan demikian. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang Maha Perkasa, lebih Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Tafsir Syahidawahu annahu la ilaha Syahidawahu annahu la ilaha illa huwa. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang keesaannya dengan cara mengemukakan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, serta menurunkan ayat-ayat yang berbicara tentang hal itu. Wal malaikatu, para malaikat juga menyatakan keesaan Allah dengan jalan ikrar. Wa ulul ilmi, juga orang-orang yang berilmu dengan beriman dan memberikan pembelaan terhadapnya. Pernyataan mereka itu dalam hal kejelasan dan terbukaannya diumpamakan sebagai kesaksian seorang saksi qaiman bil qisti, yang menegakkan keadilan dalam hal pembagian rezeki dan hukum. Kata qaiman itu dibaca nasab. Dalam hal ini tandanya adalah fathatain, adalah karena ia menjadi hal dari kata Allah. Adapun sebab ia boleh dibaca mufrad ketika menjadi hal, sedang dalam kalimat ayatun raqibah tidak boleh ada keraguan bahwa ia merupakan hal dari kata Allah, seperti firman Allah Ta'ala, wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub nafilata. Atau bisa juga ia dianggap seperti hal dari kata huwa, sedangkan amilnya adalah makna dari jumlah atau sabar roja qaiman. Dia sendirilah yang menegakkan, atau dialah yang paling layak menegakkan, karena qaiman merupakan hal penegas. Atau bisa juga ia dibaca nasab karena menjadi pujian atau sifat dari kalimat negatif la ilaha. Namun pendapat saya ini lemah. Sebab pada pasal ini termasuk yang dinyatakan jika Anda menjadikannya sebagai sifat atau hal dari dhamir. Kalimat qaiman bil qisti bisa juga dibaca qaimun bil qisti sebagai betel dari dua atau khobar yang mahfuz. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Kata-kata ini diulangi oleh Allah untuk memberi ketegasan.
dan agar semakin diperhatikan dengan cara mengetahui dalil-dalil tauhid, dan juga merupakan keputusan setelah ditegakkannya hujjah, dan agar bisa menjadi pijakan bagi firman Allah selanjutnya. Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka diketahuilah bahwasanya Allah bersifat dengan kedua sifat tersebut. Adapun didahulukannya kata Al-Azizu adalah karena pengetahuan tentang kekuasaan Allah itu lebih dahulu daripada pengetahuan tentang kebijaksanaannya. Sedangkan kedua kata itu dibaca rafa. Nah, tanda rafanya adalah karena yang dibaca dari domir dua atau menjadi sifat dari fa'il. Mengenai keutamaan ayat ini telah disebutkan dalam salah satu riwayat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuja'u bi sahibiha yaumal qiyamati fayaqulu wa inna li abdi hadza indi ahdan wa ana ahaqqum man wa bil ahdi adkhilu abdil jannah." Nah, artinya orang yang membaca ayat ini akan didatangkan pada hari kiamat. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya hambaku ini mempunyai suatu janji padaku, dan aku paling patut untuk menunaikan janji. Masukkanlah hambaku ini ke dalam surga. Ayat ini juga merupakan dalil atas keutamaan ilmu usuluddin dan kemuliaan ahlinya. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Ayat ini merupakan musad nafah yang menguatkan kalimat pertama. Maksudnya tidak ada agama yang diridhoi di sisi Allah selain Islam. Dia adalah agama tauhid dan melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kama talafal ladina utul kitab, tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab dari golongan Yahudi dan Nasrani, ataupun dari golongan yang telah dituruni kitab-kitab terdahulu. Mengenai agama Islam, sebaiknya kaum mengatakan bahwa agama Islam itu adalah lain, mengatakan bahwa agama Islam itu khusus untuk bangsa Arab, yang lain tidak mengakuinya sama sekali, atau tidak mengakui, seperti orang-orang Nasrani yang mengakui Trinitas dan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Konon yang dimaksud ahli kitab itu ialah kaum Nabi Musa alaihissalam yang berselisih sepeninggal beliau. Dan ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ahli kitab itu ialah kaum Nasrani yang berselisih dalam perkara Nabi Isa alaihissalam. Ila min ba'di ma ja'ahumul ilm, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka, yakni setelah mereka mengetahui fakta yang sebenarnya, atau setelah mereka mengetahui ilmu tentang itu berdasarkan ayat dan argumentasi. Bagian bainahum, karena kedengkian yang ada di antara mereka dan mereka menginginkan kepemimpinan, bukan karena keraguan atau tidak kejelasan mengenai hal yang sebenarnya. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innahu yasari'ul hisab. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Ayat ini merupakan ancaman terhadap siapa saja yang kafir di antara mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.